konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Peristiwa PKI Madiun. Setelah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin, Presiden Soekarno menunjuk Muhammad Hatta sebagai formatur kabinet 29 Januari 1948 sampai dengan 4 Agustus 1949. Kabinet Hatta mempunyai agenda program kerja, diantaranya 1. Melaksanakan persetujuan Renville. 2. Mempercepat terbentuknya RIS Republik Indonesia Serikat. 3. Melaksanakan rasionalisasi di dalam negeri dan pembangunan. 4. Menunjuk Muhammad Rom sebagai ketua delegasi Indonesia. Akan tetapi kabinet ini mendapat rongrongan dari berbagai pihak, diantaranya A. Dari organisasi FDR, Front Demokrasi Rakyat, yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sehingga pada tanggal 5 Juli 1945 kaum buruh yang bernaung di bawah FDR mengadakan pemogokan di pabrik karung Delanggu, Klaten, dan di Sumatera juga mengadakan rapat-rapat besar yang bertujuan agar kabinet Hatta diubah. B. Dari organisasi GRR, Gerakan Revolusi Rakyat, pengikutan Malaka yang dipimpin oleh Dr. Muwardi ketua, Sajmus Harsaj wakil ketua, dan Khairul Saleh sekretaris. Organisasi ini menuntut agar pemerintah membebaskan para pemimpin yang sealiran dengan mereka, seperti Tan Malaka, Sukarni, dan Abi Kusno. C. Dari Musso. Ia seorang tokoh PKI yang bermukim di Moskow sejak tahun 1926 dan kembali ke Indonesia pada bulan Agustus 1948, sehingga partai-partai yang berhaluan komunis seperti Partai Sosialis dan Partai Buruh berfusi dengan PKI. Mereka menentang kebijakan kabinet Hatta yang dianggap telah menjual bangsa Indonesia kepada kaum kapitalis Belanda. Pertentangan politik terus meningkat menjadi insiden bersenjata di Solo. Insiden antara simpatisan PKI dengan lawan-lawan politik serta dengan TNI pada tanggal 2 Juli 1948. Pada insiden tersebut, Kolonel Sutarto, Panglima Divisi Penembahan Senopati, Dr. Muwardi, pimpinan Barisan Banteng yang pro pemerintah, diculik dan dibunuh. Kemudian pada 18 September 1948, diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia oleh tokoh-tokoh PKI di Madiun. Musso menganggap bahwa Soekarno-Hatta telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda dan Inggris serta hendak menjual tanah air kepada kaum kapitulasi. Pemerintah segera mengambil tindakan untuk menumpas pemberontakan PKI dengan membentuk GOM, Gerakan Operasi Militer 1, yang dilancarkan oleh Angkatan Perang yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto, Gubernur Militer, dan pasukan Siliwangi. Pasukan tersebut menyerang PKI dari arah Surakarta, Kediri, dan Malang. Pada tanggal 30 September 1948, pasukan pemerintah menguasai kembali Madiun dan Musso ditembak mati oleh pasukan Bobrik di daerah Ponorogo. Amir Syarifuddin dan September 1948, pasukan pemerintah menguasai kembali Madiun dan Musso ditembak mati oleh pasukan Bobrik di daerah Ponorogo. Amir Syarifuddin dan Suripno ditangkap di hutan Ketuk, Purwodadi. Mereka diadili dan dihukum mati. Yang lainnya dapat melarikan diri seperti DN, Adit, dan Nyato. Latar belakang dan tujuan pemberontakan DI atau TII. Gerakan NI ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya,
tertulis bahwa hukum yang berlaku di negara Islam Indonesia adalah negara berdasarkan Islam dan hukum tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Proklamasi Negara Islam Indonesia atau yang disingkat NII menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban negara untuk membuat undang-undang berdasarkan syariat Islam dan menolak keras terhadap ideologi selain Al-Quran dan Hadis, atau yang sering mereka sebut dengan hukum kafir. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo secara resmi menyatakan bahwa organisasi Negara Islam Indonesia atau yang disingkat NII berdiri berlandaskan Kanun Azasi. Dan pada tanggal 25 Januari 1949, ketika pasukan Siliwangi sedang melaksanakan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, saat itulah terjadi kontak senjata yang pertama kali antara pasukan TNI dengan pasukan DI atau TII. Selama peperangan pasukan DI atau TII ini dibantu oleh tentara Belanda, sehingga peperangan antara DI atau TII menjadi sangat sengit. Hadirnya DI atau TII ini mengakibatkan penderitaan penduduk Jawa Barat karena penduduk tersebut sering menerima teror dari pasukan DI atau TII. Selain mengancam para warga, para pasukan DI atau TII juga merampas harta benda milik warga untuk mencukupi kehidupan mereka. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah. Selain di Jawa Barat, pasukan DI atau TII ini juga muncul di Jawa Tengah semenjak adanya Majelis Islam yang dipimpin oleh seorang bernama Amir Fattah. Amir Fattah adalah seorang komandan laskar Hizbullah yang terdiri pada tahun 1946. Menggabungkan diri dengan pasukan TNI Batalion 52 dan bertempat tinggal di Brebes, Tegal. Amir ini mempunyai pengikut yang jumlahnya cukup banyak. Dan cara Amir mendapatkan para pasukan tersebut yaitu dengan cara menggabungkan para laskar untuk masuk ke dalam anggota TNI. Setelah Amir Fattah mendapatkan pengikut yang banyak, maka pada tanggal 23 Agustus 1949 dia memproklamasikan bahwa organisasi Darul Islam berdiri di Desa Pasangrahan, Tegal. TII atau TII di Kalimantan Selatan. Pada bulan Oktober 1950 terjadi sebuah pemberontakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT yang dipimpin oleh seorang mantan Letnan II TNI bernama Ibnu Hajar. Dia bersama kelompok KRYT menyatakan bahwa dirinya adalah bagian dari organisasi DI atau TII yang berada di Jawa Barat. Sasaran utama yang diserang oleh kelompok ini adalah pos-pos TNI yang berada di wilayah tersebut. Setelah pemerintah memberi kesempatan untuk menghentikan pemberontakan secara baik-baik, akhirnya seorang mantan Letnan Ibnu Hajar menyerahkan diri. Akan tetapi penyerahan dirinya tersebut hanyalah sebuah topeng untuk merampas peralatan TNI. Dan setelah peralatan tersebut dirampas olehnya, maka Ibnu Hajar pun melarikan diri dan kembali bersekutu dengan kelompok DI atau TII. Setelah itu, akhirnya pemerintahan RI mengadakan gerakan operasi militer atau yang disebut GOM yang dikirim ke Kalimantan Selatan untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di Kalimantan Selatan tersebut. Dan pada tahun 1959, Ibnu Hajar berhasil diringkus dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 22 Maret 1965. Pemberontakan DI atau TNI di Aceh. Di saat setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan di Aceh, Serabi Mekah, terjadi sebuah konflik antara kelompok alim ulama yang tergabung dalam sebuah organisasi bernama PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, yang dipimpin oleh Tengku Dut Buryuh dan Kepala Adat Ulay Balang. Konflik tersebut mengakibatkan perang saudara antara kedua kelompok tersebut yang berlangsung
sejak Desember 1945 sampai Februari 1946. Untuk mengulangi masalah tersebut, pemerintah RI memberikan status daerah istimewa tingkat provinsi kepada Aceh dan meningkatkan Tengku Yayut Bewu sebagai pemimpin gubernur. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terbentuk pada bulan Agustus 1950, pemerintahan Republik Indonesia mengadakan sebuah sistem penyederhanaan administrasi pemerintahan yang mengakibatkan beberapa daerah di Indonesia mengalami penurunan status. Salah satu dari semua daerah yang statusnya turun yaitu Aceh yang tadinya menjabat sebagai daerah istimewa. Setelah operasi penyederhanaan tersebut dimulai, status Aceh pun berubah menjadi daerah krisis denan yang dikuasai oleh Provinsi Sumatera Utara. Kejadian ini sangat mengecewakan seorang Danut Baru dan akhirnya Danut Baru membuat sebuah keputusan yang bulat untuk bergabung dengan organisasi dengan Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh Soekarmadji, Mardi dan Wartosoewirjo. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 September 1953. Setelah Dayut Baru bergabung dengan NII, mereka melakukan sebuah operasi untuk menguasai kota-kota yang berada di Aceh. Selain itu, mereka juga melakukan propaganda untuk mempengaruhi citra pemerintah Republik Indonesia. Pemberontakan yang dilakukan Daud Bauru bersama anggota NII yang dipimpin oleh Soekarmadji akhirnya diatasi oleh pemerintah dengan cara menggunakan kekuatan senjata dan operasi militer dari TNI. Setelah pemerintah RI melakukan operasi tersebut, maka kelompok DI atau TII tersebut mulai terkikis dari kota-kota yang ditempatinya. Tentara Nasional Indonesia pun memberikan pencerahan kepada penduduk setempat untuk menghindari kesalahpahaman dan mengembalikan kepercayaan kepada pemerintahan Republik Indonesia. Tanggal 17-28 Desember 1962, atas nama Prakasa Panglima Kodami Iskandar Muda, Kolonel M. Yasin mengadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang musyawarah tersebut mendapat dukungan dari para tokoh masyarakat Aceh dan musyawarah yang dilakukan tersebut berhasil memulihkan keamanan di Aceh. Pemberontakan DII atau TII di Sulawesi Selatan. Selain pemberontakan DII di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan, pemberontakan DTII ini juga terjadi di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, organisasi yang sudah didirikan sejak tahun 1951. Tersebut baru bisa diruntuhkan oleh pemerintah pada tahun 1965. Untuk menumpas organisasi tersebut dibutuhkan banyak biaya, tenaga, dan waktu karena kondisi medan yang sangat sulit. Meski demikian, para pemberontak DI atau TII sangat menguasai area tersebut. Selain itu, para pemberontak memanfaatkan rasa kesukuan yang berkembang di kalangan masyarakat untuk melawan pemerintah dalam menumpas organisasi DI atau TII tersebut. Setelah pemerintahan Republik Indonesia mengadakan operasi penumpas DII bersama anggota Tentara Republik Indonesia, barulah seorang Kahar Muzakar tertangkap dan ditembak oleh pasukan TNI pada tanggal 3 Februari 1965. Pada akhirnya TNI mampu menghalau seluruh pemberontakan yang terjadi pada saat itu. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia terbentuk dari berbagai suku dan beragam kebudayaannya. Dan Undang-Undang 45 yang melindungi beberapa kepercayaan, sehingga tidak mungkin untuk menjadikan salah satu hukum agama dijadikan hukum negara.